Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa hari ini, Bu Pet? Sekarang ini kegiatannya lagi mendampingi anak belajar. Selain itu apalagi Bu Pet? Selain itu mengajar di kelas, mau juga mempersiapkan. Baik, hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan Ibu Betty Dahlia Sukma. Baik, silakan Bu Betty perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Bu Betty Dahlia Sukma, unit mengajar di SDN 2 Mabuun. Saya mengajar di kelas 5. Baik, hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu Betty. Jadi tujuan saya melakukan pra ini, saya akan mengikuti kegiatan belajar Ibu, mengamati kegiatan belajar Ibu dari Ibu masuk sampai terakhir nanti. Jadi kalau boleh tahu, Ibu apa saja yang sudah Ibu Betty persiapkan untuk kegiatan belajar nanti? Jadi tahapan-tahapan yang saya persiapkan, menyiapkan pembelajarannya, kemudian alat-alat peraganya yang dipersiapkan untuk mengajar, yang pertama juga gurunya harus sehat, harus juga anak-anaknya harus sehat biar dapat belajar dan guru dapat memberi materi dan anaknya bisa menangkap materi dengan baik. Ya, semoga selalu sehat ya Bu Pet. Baik, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran Ibu untuk besok apa ya Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya anak-anak bisa menyebutkan kelas teladan dari sikap-sikap perumus Pancasila. Dan kemudian yang kedua, mereka bisa mengidentifikasikan kegiatan berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Muatan apa yang kira-kira Ibu ambil dari mata pelajaran yang besok Ibu praktekkan? Mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Dari bab 1 mengenai kehidupan sehari-hari. Ya. Selain itu alat atau penilaian Ibu apa saja bentuknya Bu? Penilaiannya berupa tes tertulis, dibagikan nanti lembar APD-nya kepada siswa, kemudian mereka juga akan mengerjakan model mini dan membuat poster. Iya, bagus sekali Bu Pet. Jadi untuk pembelajaran besok kira-kira kompetensi apa yang menurut Ibu Betty yang menjadi satu keberhasilan seperti itu dalam pembelajaran besok? Kompetensi yang akan dicapai, anak-anak tentunya akan lebih bersemangat lagi ya dalam mengikuti pelajaran. Kemudian guru juga mungkin akan bisa lagi belajar untuk menguasai bagaimana pembelajaran IT yang sekarang lebih maju. Bagus sekali Bu Pet. Jadi anak-anak bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran nanti ya Bu Pet ya? Iya. Kira-kira Bu Pet kapan ini melaksanakan praktek mengajar ini Bu? Prakteknya besok bisa. Iya. Baik Bu, saya akan mengikuti pembelajaran Ibu besok. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah, Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Kemudian untuk jaringannya juga lancar. Amin. Karena kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Iya, betul sekali. Semangat selalu Bu Pet. Ya, semangat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Amin.
Ibu ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat kembali seperti biasa. Oke. Sekarang kita doa dulu. Nah, sekarang Ibu mau cek laginya dulu. Apakah ada sampah? Apakah ada sampah kita buang dulu ya. Buang. Laginya sejak ada sampah. Buang dulu. Buang sampah dong. Oke, situ. Ya. Buang. Di sini ada. Buang. Mana ada? Kebersihan harus kita jaga. Kita menjadinya gampang. Di bawah meja di sekitar kursi. Kalau sudah bersih, enak deh kita belajar. Kalau kita bersih enak nggak? Nyaman nggak? Semangatnya dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5, dapur 5 kali. Ya, silakan duduk. Sebelumnya kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang apa? Yang pertama tentang apa? Kita belajar apa tentang kegiatan? Kegiatan? Hari? Iya, berdasarkan? Iya, kegiatan berdasarkan sarasi. Kedua, ya kan? Iya, sudah bisa memberikan itu kita kemarin belajar itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Pancasila dalam kehidupan itu. Sebelumnya kita buat kesepakatan bahas dulu. Nah, apabila kita menjelaskan ada yang berbicara kesepakatannya apa? Suruh apa? Berdiri. Berdiri di mana? Di depan. Oke, yang pertama. Ketika ibu menjelaskan ada yang berbicara, berarti siswanya harus berdiri di depan untuk menghibur. Menghibur siapa? Temannya.
Ya, dengan cara apa? Menyanyi. Mau kan? Sepakat? Oke, Kak. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, artinya anak ini yang pertama akan bisa menyebutkan sejarah lahirnya Pancasila. Yang kemudian yang kedua dapat menyebutkan tokoh-tokoh dan menyebutkan perilaku yang ada dalam tokoh tersebut. Tokoh Pancasila. Kemudian yang ketiga dapat mendeskripsikannya kegiatan tersebut ke dalam Pancasila, ke dalam sila-sila Pancasila. Siap untuk belajar? Nah, hari ini adalah Pancasila dalam mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Bab pertama, Pancasila dalam kehidupanku. Oke, maka sekarang kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri, siap? Oke, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Menyanyikan lagu nasionalisme Garuda Pancasila. Materi kita hari ini adalah mengetahui siapa sih perumus Pancasila, siapa sih namanya yang merumuskan Pancasila, kemudian kapan disahkannya Pancasila, dan bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Nanti anak ibu akan mengetahui ceritanya dalam video pembelajaran videonya proses perumusan Pancasila. Sekarang dengarkan ya, simak mengenai apa ini videonya, berceritakan tentang apa, kemudian siapa yang merumuskan Pancasila bisa disimak di sini. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan berdasarkan dan bentuk hidup masyarakat. Saat itu ada 3 tokoh yang mengatakan konsep dasar negara Indonesia. Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Tentang nasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya menanggapi atas petunjuk seorang teman kita di bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, akal dan agama. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir. Belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Diskusi negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sudarjo, Wahid Hashim, Miftah Muzakir, Amitus Joko Sujoso, Haji Anusari, dan Aamarawis. Pada 22 Juni 1945,
Panitia 9 menyesalkan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, silang pertama dari Piagam Jakarta mengenai ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat dunia menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan oleh 4 tokoh Islam yang mengajar bagi sahabat Rasulullah. Konfirmasi, misterifikasi, semua dimuncul. Agustus 1945, Panitia Kesehatan Republik Indonesia mencilakan Undang-Undang Pasal 1945 termasuk legislasi bersama dalam yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Kesehatan. Mengatakan penetapan hari raya penghasilan pasal 7 merujuk pada fakta sejarah dari Rasulullah pertama kali melakukan penghasilan yang berlangsung 1 Juni 1945. Ya, bagaimana? Saya kata video tadi ada yang ditanyakan. Nah, jadi tadi di video tadi menceritakan tentang makna Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai yang tercantum dalam 5 butir sila Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Jadi tadi diceritakan tentang pendiri-pendiri dan pendiri Pancasila yang ada dalam video tadi. Ada 3 orang. Kemudian sikap-sikapnya, kemudian lahir Pancasila juga. Ada yang ditanyakan? Ya, apa? Nah, perumus Pancasila tadi ada 3 orang. Yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, dan Bapak Suswoyo. 3 itu adalah pencetus perumus Pancasila. Oh, contoh tawadannya. Contoh tawadannya ada beberapa macam. Kemarin dijelaskan ada beberapa poin. Insinyur Soekarno ya tadi. Jujur, kemudian bertanggung jawab. Tuh, Insinyur Soekarno. Ada lagi? Ya. Ya, Dokter Suyono. Oh ya. Nah, di sini, ini. Perumus Pancasila itu 2 orang. Insinyur Soekarno berani membela kebenaran. Di sini salah satu aja disebutkan. Padahal beliau ini ada beberapa sikap yang perlu kita teladani. Tapi di sini disebutkan cuma 1. Kemudian Muhammad Yamin ini orangnya jujur, bertanggung jawab juga. Kemudian dapat dipercaya. Nah, Dr. Soekarno di sini tangguh dalam belajar. Dia ini jujur juga, bertanggung jawab. Tapi dong, sini adalah tangguh dalam belajar. Maksud tangguh dalam belajar ini maksudnya beliau ini menuntut ilmu sampai bila tua. Makanya itu kalian dari sekarang itu belajar sampai nanti kuliah, sampai nanti perguruan tinggi, sampai pun nanti sudah bisa menyelesaikan S1-nya atau S2-nya, nanti harus belajar dan terus belajar. Karena ilmu itu tidak akan habis. Kalau mereka uang itu kan tentunya bisa habis kalau kita kelola dengan benar. Tapi kalau ilmu itu akan selalu melekat pada diri kita untuk terus. Makanya itu salah satu harus kalian semua jangan sampai apa?
Oke, sekarang kita ditanyakan lagi. Oke, sekarang kita mari berkelompok. Berkelompok, nanti ibu akan memberikan tugasnya 2 menit. Ibu nanti membagikan media ya. Kemudian 20 menit untuk kalian mengerjakan sudah selesai ya. Nah, tugasnya yang pertama dalam satu kelompok ini bikin modul mini dan poster. Modul mini, kemudian dan poster. Kalau modul mini menuliskan sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh yang ada dalam rumusan Pancasila. Kemudian yang poster, ya, poster menuliskan nama tokoh perumus Pancasila dan sikap teladannya apa? Ada yang ditanyakan? Ya, satu kelompok tadi bikinnya ada poster dan
Sudah bekerja? Bekerja sama apa? Membuat kan? Membuat poster. Apa lagi kegiatan hari ini? Sudah apa? Apa yang dilakukan? Bekerja sama. Bekerja sama apa? Buat poster ini dan program ini. Di sini apa lagi kegiatan hari ini? Apa sudah dilakukan? Apa? Apa? Bekerja sama membuat? Iya. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana? Saya sudah senang? Sudah memahami materi yang sudah diajar? Teman, oke. Oke, sekarang kita bersihkan mejanya, simpan bukunya, bereskan. Simpan, bereskan. Jadi untuk besok pembelajaran kita nanti kita akan bahas tentang dalam lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Jadi besok materinya akan disampaikan adalah mengenai norma-norma lingkungan dalam masyarakat ataupun sekolah. Oke, siap-siap kita mulai dipimpin oleh teman kita. Aja. Tangan diangkat ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maisarah, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Mabuun, Kabupaten Tabalong. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi ditemani dengan teman saya, Ibu Peti Dahlia Sukma, sebagai guru praktek observasi, dan Ibu Nida sebagai pengajar praktek. Baik, saya akan mulai diskusi tentang pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin. Assalamualaikum Bu Peti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar Bu Peti? Alhamdulillah.
Gimana juga kabar Ibu Mesa? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Amin, amin. Baik Bu Peti, ini kegiatan pasca observasi. Saya akan merefleksikan, membantu Ibu Peti untuk merefleksikan kegiatan praktek observasi yang kita lakukan kemarin. Jadi kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan diobservasi? Ya. Jadi perasaan saya setelah diobservasi merasa senang karena itu adalah salah satu kewajiban saya juga ya, sehari-hari biasanya saya laksanakan dan akhirnya kemarin sudah terlaksana. Alhamdulillah sudah puas, senang rasanya. Alhamdulillah Ibu Peti merasa senang. Baik, setelah itu kira-kira kalau boleh Ibu menceritakan kembali strategi apa yang kemarin sudah Ibu persiapkan untuk praktek pembelajaran. Nah, kemarin sudah melaksanakan pembelajaran, jadi strategi yang saya gunakan kita menggunakan metode ya praktek mengajar itu, kemudian kita juga menggunakan media-media penunjang pembelajaran bagaimana sih supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran itu secara maksimal dan mereka pun lebih fokus dan bergairah mengikuti pembelajaran yang diajarkan. Wah, hebat sekali Bu Peti. Baik, kira-kira area pengembangan mana yang sudah tercapai kira-kira seperti itu? Jadi area yang sudah tercapai kemarin anak-anak sudah bisa menyebutkan beberapa tokoh yang profil perumus Pancasila, kemudian mereka juga sudah bisa membuat poster, beberapa poster dan modul ini yang tentunya nanti akan dibawa saat mereka belajar karena modul itu bisa dibuat di kantong. Nah, itu hasil pencapaiannya. Bagus sekali Bu Peti. Lebih simpel seperti itu, Iya. bisa dimasukkan lewat di saku ya Bu. Sewaktu bisa dibaca kembali. Iya. Seperti itu. Kira-kira Bu, dari pembelajaran itu adakah hambatan yang Ibu rasakan? Iya, hambatan yang saya rasakan kemarin waktu pembelajaran itu yang pertama adalah kurang fokusnya mereka belajar karena kita kan waktunya siang, pembelajarannya itu siang. Jadi di situ anak kurang fokus dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua mereka ngantuk Bu. Nah, Betul ketika sekali. ngantuk, saya melihat secara langsung anak itu ngantuk, ketiduran. Nah, itulah kendala yang saya hadapi. Iya betul sekali karena berhubung waktu siang ya Bu Peti. Ya kira-kira bagaimana Ibu mengatasi hambatan yang sudah Ibu temukan seperti itu? Nah, jadi ketika anak itu tidak mood atau tidak konsentrasi dengan pembelajaran, jadi ada beberapa metode yang saya ajar kembangkan bagaimana sih caranya anak ini bisa untuk motivasinya lebih bagus lagi. Yang pertama yaitu kita bermain games, ya games menebak-nebak. Kemudian juga dengan yang kedua adalah ice breaking, menampilkan lagu-lagu, kita berdiri bersama anak murid dengan gurunya. Beberapa kali kita lakukan dan akhirnya itu membuat mereka lebih bergairah lagi seperti itu. Selain itu ice breaking juga menarik anak-anak untuk bisa semangat lagi ya Bu. Iya, gurunya juga. Kadang kan kita menjelaskan juga melihat anaknya kurang fokus, kemudian itu kan membuat kita lebih kendala. Ya, dengan ice breaking, dengan guru, dengan muridnya akhirnya dua-duanya anaknya lebih bersemangat lagi. Jadi seperti itu yang dilakukan. Ya, luar biasa ya. Kira-kira Bu, adakah area pengembangan itu yang tidak terpenuhi atau tidak mencapai seperti itu? Alhamdulillah ketika pembelajaran itu tercapai. Apa yang saya inginkan, anak itu sudah bisa membuat poster, mereka sudah bisa, kemudian mereka juga menyebutkan nama-nama profil yang membangun Pancasila. Itu mereka
sudah bisa sebutkan. Alhamdulillah tercapai. Baik, kira-kira dari segi lain, adakah selain dari pencapaian pembuatan modul, poster, kira-kira adakah yang lain yang menjadi salah satu hambatan Ibu mungkin? Yang menjadi salah satu hambatan kadang lampu, ya, karena kemarin sempat jelek. Iya, itu satu hambatan. Kemudian ada beberapa alat peraga masih ada yang kurang seperti itu. Kita juga menyiapkan modul alat peraganya, kemudian lembar LPG-nya, beberapa itu. Ya, kira-kira Bu, adakah langkah-langkah yang ingin Ibu persiapkan untuk kedepannya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya. Jadi untuk kedepannya nanti langkah-langkah yang saya ingin perbaiki, yang pertama adalah saya ingin perbaiki bagaimana sih proses belajar mengajar, kemudian bagaimana sih caranya memotivasi anak lebih rajin lagi agar bisa konsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Itu akan saya coba nanti, dan terus saya akan coba lagi untuk memperbaiki program pembelajaran saya nanti di kelas. Baik Ibu, kira-kira rencana Ibu untuk melakukan perbaikan tersebut kapan Bu? Sebenarnya sih sudah beberapa hari ini sudah saya lakukan, ya. Tapi saya merasa ada yang kurang, saya coba lagi dan terus coba. Dan sekarang sudah dijalankan rencana itu. Baik, luar biasa Ibu Pet. Ini nanti untuk kedepannya saya Ibu Peti juga bisa berkolaborasi dengan saya. Kita saling berbagi dan hambatan-hambatan apa yang mungkin bisa saya bantu dan Ibu Peti bantu saya. Bu Peti, terima kasih banyak atas waktunya. Semangat, semoga segala sesuatunya dapat terrealisasikan dengan baik. Tetap semangat Bu Peti. Terima kasih banyak. Baik, Bu Nida, silakan memberikan refleksi ya kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Baik, mulai terima kasih kesempatannya izin ulun memberikan refleksi dari hasil coaching pasca observasi yang telah Ibu Maisarah lakukan bersama Ibu Peti. Dari percakapan yang Ibu lakukan dari awal tadi Ibu Maisarah terus menyampaikan bahwa percakapan ini berbasis kemitraan atau saling belajar, saling berbagi. Itu sudah luar biasa. Ibu sudah mengkondisikan Ibu Peti nyaman dengan posisi seperti ini, sehingga bisa nyaman yang dirasakan, sehingga kemudian yang kedua, alat kita yang dilakukan sudah bagus, sudah menggali berbagai hal yang terkait Peti rasakan sendiri. Tadi saat observasi Ibu Maisarah menanyakan dari apa yang sudah saya rasakan sudah bagus, sehingga Ibu Peti mengungkapkan sendiri apa yang Ibu Peti rasakan dan mulai mengalami juga apa-apa hal yang menurut Ibu Peti menjadi tantangan. Dari hal tersebut sebelumnya mungkin dapat diperhatikan diri kita dulu itu hal yang seperti dari kegiatan pembelajaran menjadi mengetahui tersadarkan bahwa ada beberapa hal yang sudah diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tadi juga Bu Maisarah juga sudah menanyakan terkait dengan pengembangan selanjutnya, rencana pengembangan yang bisa Ibu Peti lakukan terkait dengan hal-hal yang menjadi tantangan ataupun kendala-kendala yang ada di observasi pembelajaran sebelumnya. Tadi Ibu Peti izin apakah benar tadi kendala
kendalanya tadi kurangnya motivasi, kemudian masih adanya sebagian yang ngantuk karena di siang hari Ya, PPG. masih belajarnya di siang hari. Oke, tadi Ibu Maisara juga sudah memberikan pertanyaan kira-kira apa yang akan kita lakukan dari potensi coach yang akan Ibu Peti lakukan tadi memperbarui PowerPoint, kemudian memperbaiki proses pembelajaran agar menarik anak-anak memperhatikan dengan antusias. Ya, betul. Tadi tujuannya tadi juga Bu Maisara juga sudah mencoba mengarahkan Ibu Peti agar pengembangan ini dapat mencapai dari ukuran keberhasilannya jelas, sehingga nanti saat implementasi kembali di luar hari ini di luar pembelajaran yang kita observasi, mungkin untuk Ibu Peti sendiri nanti bisa diimplementasikan secara bertahap dan jelas ukurannya, dan kemudian nanti refleksi yang kita lakukan bersama dan menjadi hal yang perbaikan berkelanjutan, dan yang sudah bagus punya Ibu Peti tadi itu kita apresiasi yang luar biasa, dan sudah mampu untuk mendampingi Ibu Peti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Semoga nanti harapannya yang sudah bagus dapat disebarluaskan kepada lain. Dan saya rasa dari secara keseluruhan tadi Bu Mai sudah memenuhi rubrik penilaian yang luar biasa, dan Bu Mai tadi juga sudah memenuhi kriteria yang diinginkan dari proses pasca observasi. Baik Bu Maisara, demikian refleksi yang saya lakukan. Terkait dengan refleksi yang saya lakukan, apa yang dirasakan mengenai pelaksanaan kita ini. Oke. Perasaan yang Ulun rasakan setelah melakukan pasca observasi bersama dengan Ibu Peti, tentunya merasa senang karena bisa menggali salah satu hambatan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Peti lakukan kemarin. Tentunya dapat mengarahkan Ibu Peti untuk rencana selanjutnya dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran, tentunya dengan mempersiapkan media pembelajaran, modul ajar, bahkan TKPD serta yang lainnya. Baik Bu Mai, terkait dengan 4 delik yang saya berikan, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Maisara rasakan? Sudah sesuai, insyaallah. Terima kasih Bu Mai, terus semangat dalam mengikuti sampai akhir. Kita akhiri proses pasca observasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida. Oke.